Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 2 Dhamma in English 2014 dan 2015 versi Bahasa Indonesia Pra Ajan Sucat Abijato Wat Yanasang Wararam Chonburi. Dhamma in English 2014 dan 2015 versi Bahasa Indonesia, sebuah koleksi ceramah Dhamma berlokasi di Chula Dhamma Sala, Khao Chi On, Wat Yanasang Wararam Chonburi oleh Pra Ajan Sucat Abijato. Judul asli Dhamma in English 2014 and 2015, penerjemah Siddhartha Suryameta, editor Willy Siana Suryameta, proofreader Margareta Naga Prilianti, sampul dan tata letak Leonard Halim. Edisi pertama Februari 2020, Jakarta. Dhamma in English 2014 and 2015, a collection of Dhamma talks in English by Pra Ajan Sucat Abijato. Copyright Pra Sucat 2018. Hanya untuk distribusi gratis. Dhamma seharusnya tidak diperdagangkan layaknya barang di pasar. Izin untuk mereproduksi isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah Dhamma di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Reproduksi dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasucat.com, www.kamathana.com, www.archive.org/details/dhamma 1415 Indonesia. Pada video part 2 ini, saya akan membacakan dengan topik Umat Awam asal Amerika Serikat 13 November 2014. Tan Ajan. Buddhisme adalah sebuah ilmu pengetahuan mental, berdasarkan pada hubungan-hubungan sebab dan akibat yang dapat dibuktikan. Buddha adalah orang pertama yang membuktikan hubungan-hubungan sebab dan akibat tersebut. Kita terbuat dari pikiran dan tubuh. Pikiran dan tubuh adalah seperti saudara kembar. Pikiran adalah kekal, tetapi tubuh adalah sementara. Pikiran datang dari kehidupan-kehidupan sebelumnya dan mengambil kepemilikan atas tubuh pada saat pembuahan. Setelah berhentinya tubuh, pikiran berlanjut ke tubuh yang lain. Sesederhana itu. Di satu level, semua agama mirip. Semua agama mengajarimu untuk berbuat baik dan pantang dari menyakiti orang lain. Semua agama berdasarkan pada sebab dan akibat. Kebahagiaan atau perasaan-perasaan baik muncul dari melakukan yang baik. Penderitaan atau perasaan-perasaan buruk muncul dari melakukan yang buruk. Ada 3 perbuatan pokok. Perbuatan dengan pemikiran atau perbuatan mental, perbuatan dengan ucapan, dan perbuatan dengan tubuh. Hasil-hasil dari perbuatan-perbuatan ini semua datang kembali ke pikiran, yang mana merupakan aktor utamanya. Mulut dan tubuh adalah aktor-aktor sekunder. Untuk mengendalikan mereka, kita memerlukan sebuah sistem pengerem
Sistem pengerem ini adalah perhatian. Dengan perhatian, kita akan mengetahui apakah kita sedang berpikir yang baik atau berpikir yang buruk. Berpikir yang buruk artinya merugikan diri kita sendiri. Namun, terkadang kita tidak mengetahui apa yang buruk bagi kita, karena kita bodoh batinnya. Seperti ketika kita memakai narkoba. Jadi, kita memerlukan kebenaran untuk menghentikan kebodohan batin kita. Kita harus mempelajari kebenaran dari orang-orang yang telah mengetahui kebenaran, seperti Buddha atau murid-murid beliau yang tercerahkan. Orang-orang yang belum membuktikan kebenaran akan harus belajar dari orang-orang yang telah membuktikan kebenaran. Pengetahuan yang kita dapatkan dari universitas tidak mengajari kita apa yang baik dan apa yang buruk. Itu adalah ilmu pengetahuan yang membodohkan batin. Umat awam, apakah yang dapat kita perbuat dengan orang-orang yang memiliki kebodohan batin? Tan Ajahn, jika orang-orang tersebut tidak dapat diajar, kamu harus membiarkan mereka sendiri. Buddhisme tidak bertujuan untuk mengubah orang. Jika mereka bersedia mendengarkan, maka kamu dapat mengajari mereka. Kita mempertimbangkan hal-hal secara logis di dalam Buddhisme. Kita harus mendidik pikiran untuk mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Dan kemudian berhenti dari perbuatan-perbuatan buruk dan melakukan hanya perbuatan-perbuatan baik. Kita harus menerapkan pengendalian diri dalam memperoleh hal-hal, karena kita biasanya memperoleh lebih dari apa yang kita perlukan. Keserakahan yang datang dari kebodohan batin mendatangkan kebencian. Ketika kamu tidak mendapatkan apa yang kamu mau, kamu menjadi marah. Jika kamu telah mengalami kekuatan menenangkan dari pikiranmu, kamu akan puas hati. Kamu tidak akan mau apapun selain 4 kebutuhan hidup: makanan, pakaian, tempat bernaung, dan obat-obatan. Tubuh menjadi tua, menjadi sakit dan mati, tetapi pikiran tidak. Pikiran adalah kekal dan tidak hancur layaknya tubuh. Pikiran pergi dari satu kehidupan ke kehidupan lain dikarenakan keinginan untuk sebuah tubuh yang baru. Kama akan menentukan jenis tubuh apa yang kamu akan miliki di kehidupan selanjutnya. Pikiran dapat ada dengan dirinya sendiri tanpa memiliki sebuah tubuh. Kita semua memiliki sebuah tubuh karena kita masih memiliki keinginan-keinginan indrawi. Kita memerlukan tubuh untuk mengalami 5 objek indera: pemandangan-pemandangan, suara-suara, bau-bau, rasa-rasa, dan objek-objek sentuh. Jika kita berpraktek meditasi, kita dapat melenyapkan keinginan-keinginan ini. Dan kemudian, tidak ada lagi keperluan untuk memiliki sebuah tubuh. Oleh karena itu, tidak ada kelahiran kembali. Untuk melakukan ini secara sukses, kita harus hidup layaknya seorang biku. Sebuah kehidupan tanpa kesenangan-kesenangan indrawi. Umat awam, masih bisakah kita bermeditasi tanpa menjadi biku? Tan Ajahn, ya, saya mulai bermeditasi sebagai seorang umat awam dan menjadi ketagihan dengan meditasi. Agar bisa praktek sepanjang hari, saya harus meninggalkan pekerjaan saya dan menjadi seorang biku. Ketika kamu menjadi seorang biku, kamu tidak harus bekerja, karena segala hal sudah dibayarkan oleh para umat awam.
Kamu akan menjadi bahagia dan puas hati ketika kamu bermeditasi. Ketika kamu bermeditasi, kamu sedang menukar cara hidupmu yang lama dengan cara hidup yang baru. Pada akhirnya, kamu akan sepenuhnya berganti. Saat ini, kami memiliki 2 orang barat yang sedang menunggu untuk ditahbis bulan depan. Satu dari Atlanta, Georgia, dan satu lagi dari Coutras, Prancis. Saya telah tinggal di sini 27 tahun dan telah menjadi biku selama 39 tahun. Februari berikutnya, 2015, itu akan menjadi 40 tahun. Saya menghabiskan 9 tahun di bagian timur laut Thailand mempelajari meditasi, dan kemudian saya pindah ke sini agar dekat dengan kampung halaman saya di Pattaya. Orang-orang menjadi biku karena kehidupan rumah tangga penuh dengan masalah. Sebagai seorang biku, saya harus bersahaja dan prihatin, menerima hal-hal seiring mereka datang. Tanpa air ledeng, tanpa listrik, dan tanpa kemudahan-kemudahan. Saya hanya memiliki 1 set jubah. Akhir dari tanya jawab. Demikianlah, saya akhiri video part 2, karena bagian 2, umat awam asal Amerika, hanya sedikit. Untuk video part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bagian 3 dengan topik umat awam asal Singapura dan Malaysia, 14 November 2014. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang